Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Video ini tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu buat saya untuk berbagi pengalaman tentang dilema etika maupun bujukan moral yang mungkin pernah terjadi di SMK Negeri 2 Klaten. Untuk itu Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon Bapak berkenan untuk menjawabnya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMK 2 Klaten yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sering ya, bahkan mungkin hampir setiap hari ya terjadi sesuatu yang saya sebagai kepala sekolah itu harus membuat sebuah keputusan, membuat keputusan yang beretika. Tapi ini akan saya berikan contoh yang mungkin cukup ya insidental dan cukup besar, gitu ya. Misalnya pada saat PPDB online, jadi PPDB online itu kan sudah ada juknisnya, sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang tahun ajaran 2024-2025 ini yang baru saja terjadi. Ini di sekolah kita, ini kan setelah dilakukan PPDB online sampai dengan daftar ulang, kemudian sampai dengan pemanggilan cadangan, ini kan masih tetap ada 4 kursi kosong yang tidak terpenuhi ya. Karena memang CPD yang dinyatakan diterima ini tidak menurut dia atau tidak daftar ulang. Nah, sementara CPD yang lain yang tidak diterima ini kan cukup besar di sekolah kita. Nah, kemarin dari lingkungan sekitar sekolah kita ya, jadi terutama dari Desa Senden ini kan ada beberapa orang bahkan dengan mediasi dari kepala desa ini kan meminta supaya 4 kursi itu diisi dengan memasukkan warga Desa Senden yang tidak diterima. Nah, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan ya, apakah ini permintaan ini kita kabulkan atau tidak. Nah, maka di dalam pengambilan keputusan seperti ini kita tetap harus berpegang pada regulasi yang ada, yaitu juknis dan edaran dari Dinas Pendidikan. Bahwa di dalam juknis dan edaran itu berbunyi bahwa PPDB di Pemprov Jawa Tengah untuk SMA, SMK, SLB negeri ini adalah PPDB online. Artinya ya ketika PPDB online sudah dilalui dan selesai ya sudah, artinya tidak ada lagi PPDB yang lain atau yang offline ya, maka kami mengambil kebijakan seperti itu. Nah, tentu saja ini akan ada pro dan kontra, ya, terutama pada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, dalam hal ini masyarakat yang ingin anaknya ini masuk ke SMK 2. Maka ketika terjadi seperti itu ya kita melaksanakan audiensi. Ya kemudian sudah kita laksanakan audiensi yang dihadiri oleh kepala desa Senden, kemudian perwakilan orang tua yang anaknya ingin masuk, kemudian bahkan dari Polsek juga, Subpolsek Ngawen juga hadir, Kapolseknya langsung, kemudian ada juga dari Camat Ngawen juga hadir. Nah, kemudian ada dari Koramil itu, tapi bukan komandan Koramilnya, tapi dari Babinsanya. Nah, pada kesempatan itu ya saya jelaskan kronologi dari awal sampai akhir, termasuk mekanisme daripada PPDB online ini. Aturannya seperti apa, mekanisme seperti apa.
Nah, maka ketika itu sudah kita sampaikan secara terbuka, ya, secara transparan, ya akhirnya mereka bisa menerima. Ini adalah contoh dari pengambilan keputusan yang beretika. Dalam hal ini adalah rujukan moral, yaitu kita dapat pada dua hal, yaitu antara sesuatu yang benar, sesuai dengan regulasi, dan melanggar aturan. Nah, ini salah satu contoh untuk mengidentifikasi kasus tersebut. Nah, jadi intinya tadi prinsipnya adalah kita memegang pada regulasi yang ada. Tetap aturan yang kita pakai, ternyata aturan ya. Dan ternyata juga setelah itu dilaksanakan ya tidak ada masalah. Artinya mereka bisa menerima dengan baik ya. Bahkan ya dari pihak-pihak yang tadi ingin memasukkan anaknya ini juga sudah menindaklanjuti dengan mereka disekolahkan di tempat yang lain yang bisa memahami ya. Lantas yang berikutnya Bapak, ketika terjadi kasus yang sama-sama benar ya Pak ya, jadi gitu. Dua-duanya itu mengandung nilai kebajikan, kan itu mungkin juga berat ya Pak ya. Betul, ya. Apalagi bagi saya yang baru belajar, itu langkah Bapak dalam pengambilan keputusan ketika kasusnya sama-sama benar begitu bagaimana Pak? Iya, jadi ketika kasusnya sama-sama benar, nah ini kembali kepada kita harus pegang pada prinsip kepemimpinan pembelajaran. Ya, prinsip yang pertama adalah ini berorientasi kepada peserta didik. Ya. Artinya ketika dua hal yang sama-sama benar, secara regulasi benar, ya, kemudian secara kepentingan pihak-pihak yang terkait juga sama-sama penting, ya, maka kita kembali kepada prinsip yang pertama, yaitu kepemimpinan pembelajaran, yaitu berorientasi pada layanan peserta didik. Nah, kita lihat, ya, kita ukur ya, meskipun itu juga tidak mudah ya, kita ukur mana yang lebih berorientasi pada peserta didik. Jadi ukurannya itu ya Pak, peserta didik ya. Jadi ketika derajatnya lebih tinggi, misalnya A dan B. Nah, ketika kita ukur dengan kepentingan kepada peserta didik lebih tinggi yang A, ya yang kita ambil adalah yang yang di pihak I. Ya, karena ini lebih sama-sama berorientasi kepada didik, tapi tingkatnya seberapa? Apakah katakanlah ini kalau diukur ini ada nilainya 90, kalau ini hanya 70 ya. Oh, berarti ya kita ambil ya yang tingkatnya yang lebih tinggi tadi. Seperti itu. Kata kunci itu ya Pak. Ya, kalau itu. Dan ini juga saya pikir tidak bahkan sejalan dengan prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 2000. Akhirnya terkait semua ya. Semua terkait. Karena pada dasarnya kan ilmu-ilmu itu kan sebenarnya terkait. Hanya mungkin berbeda penamaannya aja, gitu aja. Sama dalam prinsip sistem manajemen mutu ISO, yang pertama adalah customer oriented, berorientasi pada customer. Nah, customer kita adalah siswa. Seperti itu. Jadi seperti itu. Langkah yang ketiga Pak, ini pertanyaan ketiga itu prosedurnya Pak. Prosedurnya mungkin kalau bisa Bapak rincikan ketika ada kejadian-kejadian seperti tadi. Prosedur sistematis yang biasa Bapak lakukan di sekolah kita. Oh gitu ya. Jadi prosedur yang sistematis yang biasa saya lakukan itu adalah kita melihat permasalahan itu secara general dan kita berusaha keluar dari permasalahan itu. Jadi kita jangan sampai dalam tanda kutip pada pihak yang berkepentingan, kepala sekolah. Secara emosional masuk gitu ya Pak ya. Jadi kita harus keluar dari permasalahan itu, kita lihat, jadi kita harus menjadi orang yang bukan pada masalah itu. Melihat dari luar. Begitu, Pak. Ya kita selalu lihat dulu. Karena kalau kita tetap ada di situ, pasti nanti konflik of interest pasti terjadi. Nah, kita berusaha untuk keluar. Ya, kita keluar dari situ, ya kita identifikasi satu-satu. Kita identifikasi permasalahannya A, B, C, dan D ya katakanlah ya. Oh ada 4 permasalahan.
Ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, ABCD ini langsung ya, apakah itu nanti dilema etika ataukah itu bujukan moral? Ya, kita tidak melihat langkahnya sama-sama. Jadi kita lihat di antara ABCD ini apakah sesuai dengan regulasi atau tidak. Kita timbang ya. Ya. Ketika di antara mereka itu sudah tidak sesuai dengan regulasi, ya otomatis kita eliminir ini. Jadi ini bukan dari bagian yang kita selesaikan ya. Betul, atau ya tadi saya contohkan tadi otomatis di-delete gitu aja ya. Kita. Kemudian dan nanti kita tangani lagi secara khusus ya. Secara khusus ya. Karena bagaimanapun kadang-kadang ini juga butuh ditangani meskipun kita delete. Iya. Nah, kita pilahkan ini ternyata A dan B ini sama-sama sesuai dengan regulasi. Kemudian yang kedua, ketika tetap sudah sama dengan regulasi tadi, kita lihat apakah berdampak secara khusus atau secara umum. Artinya dampaknya itu bisa dilokalisir ataukah dampaknya itu besar gitu ya. Kalau sesuatu itu dampaknya besar, tentu itulah yang kita pilih. Ketika itu berdampak besar pada sekolah, ternyata ini keputusan yang baik sesuai dengan regulasi dan dampaknya besar. Ya udah, berarti ini yang kita pilih. Karena ini efek yang bakal terjadi. Iya, gitu. Itu dampak besar. Nah, kalau sama-sama besar gimana, Pak? Ya, kalau sama-sama kita lanjutkan lagi. Ya, terakhir tadi, apakah itu berdampak atau berorientasi pada siswa atau tidak, ya itulah yang kita pilih. Akhirnya kembali ke awal tadi ya, Pak, ya, siswa. Gitu, ya. Nggih, Bapak. Kemudian ketika permasalahan itu sudah diidentifikasi sedemikian rupa, menurut Bapak hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Mungkin ada satu hal khusus yang membuat proses pengambilan keputusan tentang dilema etika itu menjadi lebih efektif. Gitu. Ya, saya sering membuat sebuah uji opini. Oh, jadi saya biasanya membuat uji opini atau melibatkan orang lain. Tapi orangnya tidak tahu. Kalau sebenarnya Bapak baru melakukan uji begitu. Jadi saya membuat sebuah menarik sekali. uji opini. Jadi ketika ada permasalahan seperti ini, saya membuat uji opini. Nah, uji opini ini ya saya kadang bertanya secara bukan bertanya tapi jagongan. Ternyata Bapak guru ini bertanya seperti ini. Orangnya nggak sadar ya Pak kalau gitu. Bapak baru melakukan. Ya, karena seperti itu saya lakukan ya. Dan itu ternyata sangat efektif. Jadi dari situ saya bisa mengetahui ternyata guru-guru itu menghendaki seperti ini, ya gitu. Ya meskipun tidak semua guru ya saya tanya ya, tapi paling tidak ada guru-guru yang kontra saya tanya. Jadi saya pilih baik yang kontra maupun yang mereka nggak sadar, jadi yang keluar apa adanya. Apa adanya, bahkan yang pro. Kalau yang kontra saja setuju, berarti kan ini setuju gitu. Itu sangat efektif sekali ya. Gitu. Lalu yang kedua mungkin ya tadi saya ingin lupa. Mensosialisasikan secara umum ya gitu. Ya, jadi saya kadang membuat saya sampaikan kepada pas rapat atau apa itu secara umum. Ya saya sekedar bercerita saja. Nah pasti nanti ada sebuah tanggapan. Nah, itu ada tanggapan. Itu juga ketanggapan. Dan ternyata itu juga efektif. Satu lagi terakhir. Ya tentu kita harus nantiasa berdiskusi. Tetap itu. Ya itu berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Selalu saya kadang saya akan memanggil jenengan. Nah, itu dalam saya ingin minta masukan, diskusi seperti ini bagaimana. Kadang-kadang saya nggak sadar kalau itu sebenarnya membantu Bapak. Iya, gitu. Karena saya butuh opini kedua, opini ketiga, itu seperti itu. Monggo. Terima kasih Pak. Untuk yang berikutnya,
Yang menjadi tantangan Bapak ketika mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Jadi benar-benar itu kan satu tantangan tersendiri. Menurut Bapak apakah ada tantangan yang berat atau tantangan yang berat? Ya biasanya disebabkan oleh konflik of interest. Oh ya, itu. Jadi kalau udah ke situ agak susah juga, ya. Agak susah juga. Sebagai contoh, apa Bu? Ya, misalnya kita menyusun RAPBS. RAPBS. Nah, RAPBS itu kan, saya kan sudah biasa, gitu, membuat plot-plot. Oh, Anda sekian. Ya. Ini kadang ada satu pihak yang ingin meminta yang lebih. Tidak mau tahu dengan yang lain, seperti itu. Nah, ini kan sulit juga ya. Di satu sisi bisa jadi mereka itu ingin minta lebih itu karena ada reason atau alasan yang kuat juga. Misalnya saya itu butuh selain alat dan bahan juga butuh untuk perbaikan, Pak. Perbaikan alat. Kalau hanya disamakan dengan yang lain ya gimana? Nah, saya tidak bisa memperbaiki alat sehingga ya percuma bahan yang kita beli itu tidak bisa dipakai. Itu sebenarnya juga penting ya. Penting ya. Nah, maka ya kembali kita lihat dampaknya tadi ya. Baik ketika itu saya penuhi misalnya, perbaikan itu saya penuhi, ya harus bisa dijamin ini juga harus apa? Harus bisa terlaksana gitu. Jangan hanya minta ini dipenuhi tapi ternyata tidak berjalan seperti itu. Lah itu kadang seperti itu kan ya tadi konflik of interest seperti itu. Jadi yang lebih berat sebenarnya pada ini bagaimana kita ini ya Pak ya mengakomodir tanpa menyakiti yang lain. Iya gitu. Masih ada beberapa pertanyaan Bapak yang berikutnya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus? Kemudian kalau misalnya ada jadwal, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak membuat jadwal khusus Bu ya. Tetapi saya akan melihat seberapa urgent permasalahan itu diselesaikan. Jadi prinsipnya tetap semua harus diselesaikan, dilema etika harus diselesaikan. Tapi saya akan melihat kira-kira itu urgent ya, jadi sangat mendesak atau tidak. Lalu yang kedua, berdampak signifikan enggak dengan proses pembelajaran. Gitu. Kalau itu berdampak yang cukup signifikan ya, berarti harus saya dulukan. Ya, kalau dampaknya ya kecil ya cobalah nanti belakangan. Jadi tidak ada jadwal khusus, tetapi saya akan melihat satu tadi ya, masalah urgent mendesak atau tidak. Yang kedua berdampak signifikan enggak dengan proses pembelajaran. Itu. Berikutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menangani kasus-kasus dilema etika itu? Kalau seseorang mungkin tidak Bu ya. Jadi karena saya anggap semua warga SMK 2 ini ya mempunyai kompetensi yang sama, yang baik. Ada khusus gitu ya Pak. Tetapi saya sering ini mungkin juga tidak eksplisit ya. Saya sering membaca ataupun mencari informasi pada orang-orang yang lebih dulu dari saya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, termasuk dilema etika. Jadi saya kadang melihat di YouTube atau membaca buku-buku bagaimana seseorang itu, misalnya seorang kepala sekolah ataupun siapapun lah, itu dia menyelesaikan sebuah permasalahan dan berhasil.
Oh, nah, itu yang kadang lebih saya tiru. Lebih efektif ya, Pak ya? Gitu. Saya tiru. Oh, metodenya seperti itu. Tentu saja juga saya harus sesuaikan dengan kondisi di SMK dulu. Karena tidak disamakan. Tidak semata-mata mengambil. Ya, tapi paling tidak cara berpikir dia itu yang saya ikuti. Oh. Nah, itu ternyata juga cukup efektif. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan ke saya. Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari semua pengalaman dan sekian banyak pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentu ini menjadi sebuah pelajaran, khususnya bagi saya sendiri. Setiap hal yang pernah saya lakukan ini ya saya ingat-ingat, saya tulis ya dalam ya mungkin catatan-catatan kecil gitu ya. Nah ini juga kadang saya sampaikan juga kepada teman-teman kepala sekolah ya, kita jadikan bahan diskusi ya. Bagaimana kalau ada permasalahan seperti ini, lalu bagaimana cara menyelesaikannya, gitu. Supaya teman-teman nanti kalau mengalami hal yang sama juga bisa meniru begitu ya. Juga kepada teman-teman ini, teman kita sendiri, pada para waka, pada para K3. Mereka juga butuh ya Pak ya. Kadang saya ajak cerita, gitu, jagongan, meskipun hanya diskusi ringan gitu. Tapi paling tidak ada pesan, ada value yang ingin saya sampaikan. Ini yang pertama, jadi menjadi pelajaran bagi kita. Lalu yang kedua ya, tentu ini menjadi sebuah referensi juga bagi saya sendiri. Yang ini, ke depan berarti apa? Saya juga harus menyadari ya bahwa kadang-kadang yang saya lakukan itu juga tidak benar. Jadi keputusan yang saya ambil kadang juga salah. Jadi kayak ke depan ada evaluasi gitu ya Pak. Jadi kadang ada perbaikan ya Pak ya. Kadang keputusan yang saya ambil itu salah. Tapi ada pepatah mengatakan lebih baik mengambil keputusan meskipun salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Iya Pak. Ya syukur-syukur keputusannya tepat gitu ya. Ya, jadi bagaimanapun ini juga menjadi saya evaluasi. Oh ternyata keputusan saya yang kemarin itu tidak efektif, tidak dampaknya tidak bagus ya, berarti besok tidak saya gunakan lagi gitu. Ini menjadi pelajaran saya sendiri dan akan saya coba ke depan untuk digunakan. Atau mungkin bahkan bisa juga kita terapkan tidak hanya di sekolah ya, tapi juga di masyarakat ataupun di komunitas-komunitas yang lain yang kadang-kadang itu juga diperlukan. Karena saya kan juga ikut di beberapa kegiatan di ormas ya, di organisasi massa. Ini kadang-kadang juga memerlukan seperti itu. Nah ini kan juga bisa kita tularkan. Jadi intinya itu kita jadikan pelajaran bagi kita. Nah, kalau bisa kita tularkan kepada kolega kita. Itu aja Bu. Jadi menarik sekali Pak. Ada membuat catatan kecil, referensi dan efeknya bisa menjadi lebih luas. Banyak sekali yang bisa saya petik Pak dari percakapan ini, benar-benar bisa menambah wawasan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sangat tidak terhingga Bapak sudah meluangkan waktu untuk pagi ini dan untuk kepentingan saya di pagi ini. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi saya ke depannya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Jadi saya juga senang Bu Ani bisa ikut program guru penggerak ya. Jadi paling tidak menambah wawasan Bu Ani, menghadap penamalan Bu Ani dan yakin bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya. Entah itu manfaat secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Terima kasih. Selamat gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wiji. Ya, selamat pagi Bu Ani. Selamat datang di SMK Kristen 1 Klaten. Sehat-sehat toh Bu? Sehat Pak. Oke, terima kasih Bu Ani. Semoga selalu sehat ya Pak Wiji. Amin Bu Ani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Wiji sudah meluangkan waktunya untuk saya
pada kesempatan kali ini saya akan meminta sharing Bapak. Saya ingin menimba pengalaman dari Bapak, terutama terkait tentang bagaimana pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di SMK Kristen 1, karena pastinya kan banyak permasalahan yang timbul di sini. Ya, begitu. Oke, terima kasih Bu Ani, tapi ya mohon maaf kami tidak punya waktu yang banyak, tapi saya berusaha untuk sharing tentang pengalaman kami ketika kami mengelola di sekolah Kristen 1 ini. Jadi ya mohon maaf kami belum pengalaman karena kami baru 2 tahun ini. Ya. Tapi semoga sharing ini bisa membantu Bu Ani di dalam menyelesaikan tugas terkait dengan guru penggerak angkatan yang ke-11 ini. Terima kasih Pak. Untuk itu nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak. Monggo, silakan saja Bu Ani, monggo. Yang pertama Pak Wiji, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMK Kristen 1, terutama yang terkait tentang dilema etika atau bujukan moral Pak Wiji? Ya. Terima kasih Bu Ani. Begini Bu Ani, jadi ketika saya sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan, pasti saya akan menganalisa dulu. Kami analisa, kemudian apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, atau jika ada potensi pelanggaran hukum, pasti itu adalah yang mungkin dikatakan bujukan moral bujukan moral. Kemudian kalau itu memang tidak ada potensi pelanggaran, maka boleh dikatakan dilema etika, Bu Ani. Begitu ya Pak. Jadi dimulai dari analisa, kemudian diterkaitkan antara pelanggaran hukum dan dilema etika. Baik Pak, untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya, selama ini ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan atas permasalahan yang timbul, kemudian ada kepentingan yang sama-sama benar begitu. Jadi dua hal yang berhadapan. Tapi sebenarnya sama-sama benar begitu Pak Wiji. Bagaimana Pak Wiji? Terima kasih Bu. Jadi pastinya saya sebagai pengampu sekolah ini akan mempertimbangkan tentang manfaat. Apakah keputusan ini nanti bermanfaat orang banyak atau tidak? Maka saya pasti akan mengambil kebijakan yang lebih bermanfaat bagi orang banyak, baik itu warga sekolah, baik itu siswa, baik itu orang tua siswa. Jadi prioritas kami adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Gitu ya, jadi tetap kepentingan yang lebih banyak yang diutamakan. Betul, Bani. Lantas langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan bagaimana Pak? Begini Bani, saya akan mengenali nilai-nilai yang ada dulu. Ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat. Kemudian dari pihak-pihak yang terlibat mesti kami akan mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan terus dari fakta mesti kami menguji apakah ini betul atau tidak, Terus saya mencoba untuk mencari opsi pemecahan pastinya. Setelah itu baru kami akan mengambil keputusan. Memang prosesnya agak sedikit panjang, tapi keputusan ini jangan hanya bersifat pribadi kami, tapi keputusan yang bersifat orang banyak. Betul. Jadi ini yang kami alami Bu. Jadi runtut sekali ya Pak, sangat sistematis. Pak Wiji, untuk berikutnya ada hal-hal lagi yang saya pengen ketahui. Menurut Bapak, hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang seperti apa ya Pak? Begini Bu, jadi hal yang efektif yang kami lakukan di dalam mengambil keputusan adalah pasti saya akan menguji keputusan itu. Kira-kira itu terjadi gejolak tidak? Karena yang biasa di sekolah itu kan, kalau saya pribadi itu begini Bu, bagaimana baiknya, tidak begini baiknya.
Kalau bagaimana baiknya berarti kan kami melibatkan banyak teman, warga sekolah. Tapi baiknya itu berarti kan kami pribadi. Ya, nah ini perlu kami uji, Bu. Ya, sehingga dari keputusan ini pasti ada dampak baik itu adalah bagi siswa atau tidak. Ya, harapan kami, keputusan kami ya berdampak baik bagi murid karena memang dengan kurikulum Merdeka kan fokusnya pada murid, jadi murid. Pelayanan ke murid ya, betul, Pak. Bu. Apakah selama menangani kasus-kasus terkait dilema etika itu ada tantangan-tantangan yang timbul, Pak Wiji? Ya, begini, Bu. Terkadang saya itu ragu, Bu. Karena ada dua keputusan yang sama-sama baik. Ya, jadi ada keputusan yang sama baik. Tetapi saya tetap harus memilih salah satu, ya. Maka mesti saya akan memilih sebuah keputusan yang bermanfaat bagi murid, ya. Jangan sampai kebijakan keputusan ini merugikan murid, tapi alangkah baiknya bermanfaat bagi murid. Selalu gitu. Ke murid ya, betul, fokus kita. Betul, Bu Ani. Terima kasih Pak Wiji. Yang berikutnya, ketika melakukan segala prosedur dan langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi, apakah Bapak memiliki suatu jadwal atau istilahnya ya schedule, Pak, schedule tertentu? Maksudnya bagaimana, Bu? Jadwal yang bagaimana, Bu? Maksudnya jadwal, oh sekarang ada permasalahan ini, nanti pada hari ini jam sekian Pak Wiji melakukan hal ini dan itu sudah tertulis secara runtut begitu ya, atau seperti itu, Pak? Time schedule ya, Bu? Iya, seperti itu, Pak Wiji. Kalau ini adalah penanganan kasus mungkin. Begini, Bu, kalau saya melihat tergantung kasusnya, Bu. Kasusnya apa? Terkadang harus saat itu, tetapi kadang juga harus mencari pertimbangan. Saya itu terbiasa setiap seminggu sekali itu mesti waka kami kumpulkan. Kami kumpulkan, terus kemudian wali kelas kami ajak. Yang secara rutin setiap sebulan sekali pasti. Artinya apa? Ini jadwal ketika saya mengambil keputusan. Jadi ada keputusan yang mungkin saat itu kami putuskan, tetapi juga kami ulur waktunya. Ada jeda waktu. Ya. Karena kami perlu pertimbangan para waka, para poli mungkin ya, para staf di tata usaha, ini demi ya semua kebaikan untuk siswa. Oh iya. Jadi demikian yang kami jalani, Bu. Jadi ada waktu semacam koordinasi ya, Pak ya. Betul, Bu. Kemudian melibatkan semua pihak dan dijalankan sesuai permasalahan yang ada begitu. Betul. Ini Pak Wiji, berikutnya ketika melakukan pengambilan keputusan tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu Bapak melakukannya? Kami kan tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Ya. Dan kami memang butuh bantuan, ya, atau masukan, mungkin pertimbangan dari para waka. Kalau itu dilema etika itu terkait dengan apa ya, kurikulum, mesti kami harus kontak dengan waka kurikulum. Kalau dilema etika itu terkait dengan kesiswaan, maka kami harus juga minta pertimbangan pada waka kesiswaan. Dengan tujuan apa? Ya tadi, untuk hasil keputusan yang baik. Kemudian kami juga minta pertimbangan para guru semuanya terkait dengan dilema etika yang terjadi karena memang ini terlepas dari pelanggaran hukum ya. Pelanggaran hukum. Kalau kasus kan pelanggaran hukum ya. Begitu Bu Ani. Untuk pertanyaan terakhir Pak Wiji, kan yang Bapak lakukan tuh udah runtut dan itu menjadi inspirasi saya, Pak. Jadi pembelajaran buat saya. Kira-kira menurut Pak Wiji dari semua yang sudah Bapak jalankan tadi, apakah ada pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman yang sudah berjalan tadi terkait pengambilan keputusan itu tadi? Bu Ani, jadi gini, dalam mengambil keputusan itu harus memperhatikan banyak faktor, Bu. Jadi
Dan harus dilihat mana yang paling bermanfaat bagi murid, serta paling sedikit menimbulkan kontra. Ya, yang namanya keputusan itu pro dan kontra. Kontra. Tapi bagaimana saya mengusahakan zero kontra yang sedikit lah, atau boleh katakan nol, ya, nol. Dan terkadang boleh, kadang merevisi. Jadi ada revisi. Ya, jadi kan ketika muncul gejolak ya gitu, kami sering lah. Ya. Kami buat seperti ini kok banyak masalah, ya udah kami revisi tentang seragam dan sebagainya, tentang keuangan sekolah, mesti kan kadang ya revisi lah. Ini demi kebaikan semuanya, Bu. Jadi memang itulah yang harus kami jalani. Jadi perlu pertimbangan, kadang merevisi, dan jadi kepala sekolah itu jangan anti kritik. Betul. Anti kritik. Kalau kita Pak Wiji seperti itu. Kalau kita itu tidak mau dikritik, ya sudah. Akhirnya mesti kacau. Maka saya itu menjalankan sekolah itu semacam sebuah tim. Udah tim dengan harapan kami melibatkan semua orang dan kami bagi habis sehingga keputusan yang paling tepat itu adalah keputusan yang kami ambil. Jadi begitu, Bu. Pak Wiji, terima kasih banyak. Bapak sudah bersedia sharing pengalaman kepada saya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih sudah mengganggu aktivitas Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu. Untuk selanjutnya saya mohon diri. Semoga Pak Wiji selalu dilimpahi kesehatan dan berkah oleh Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ani atas kehadiran hari ini. Semoga ini menjadi sebuah pengalaman menarik. Saya dengan Bu Ani saling sharing, dan mohon maaf mungkin kami tidak bisa sharing seperti yang Bu Ani inginkan, tetapi inilah pengalaman fakta yang kami di lapangan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Ani, dan doa saya Bu Ani sukses sebagai guru penggerak, dan kami berdoa nanti bisa menyusul menjadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf, mungkin banyak hal yang kurang berkenan di hati Bu Ani. Secara pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Pak. Makaten Bu Ani, matur suwun. Hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah bahwa dalam pengambilan keputusan selalu menekankan untuk menghindari konflik kepentingan dan pro kontra yang mungkin timbul. Padahal dalam suatu keputusan seringkali akan menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak. Tetapi dua kepala sekolah yang saya wawancarai berhasil meminimalkan hal tersebut. Hal menarik lainnya adalah pengalaman Bapak Muhammad Woronugroho, Kepala SMK Negeri 2 Klaten, yang mengadopsi strategi pengambilan keputusan melalui pengalaman orang lain yang diperoleh dengan membaca maupun eksplorasi dari berbagai sumber, yaitu dari internet maupun mengikuti sharing dalam berbagai kegiatan. Strategi tersebut diadopsi dengan menyesuaikan situasi dan kondisi SMK Negeri 2 Klaten. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah kedua kepala sekolah menyampaikan pengalaman pengambilan keputusan yang terkait dengan paradigma individu lawan kelompok, sehingga masih muncul pertanyaan bagaimana mereka melakukan pengambilan keputusan yang terkait dengan 3 paradigma yang lain. Pertanyaan lain yang masih timbul adalah bagaimana 9 langkah pengujian yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam jawaban-jawaban yang disampaikan, hanya terdapat 1 metode pengujian, yaitu uji publik dalam lingkup sekolah untuk mengetahui pro kontra maupun konflik kepentingan yang timbul. Persamaan yang ada adalah 1. Dalam pengambilan keputusan melibatkan tim dan komunikasi yang intensif dalam tim tersebut. Kedua,
Dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah dampak terhadap kepentingan peserta didik dan selalu berorientasi pelayanan terhadap peserta didik. Yang ketiga, tidak memiliki jadwal khusus dalam penyelesaian masalah, tetapi tergantung kepada masalah yang timbul dan urgensi dari masalah tersebut. Yang keempat, memungkinkan revisi keputusan apabila setelah dievaluasi, keputusan tersebut kurang tepat atau kurang efektif. Perbedaan yang ada adalah bahwa kedua kepala sekolah melibatkan tim dalam mengambil keputusan, tetapi di SMKN 2 Klaten, kepala sekolah juga aktif mencari informasi tentang pengalaman orang lain yang relevan dengan berbagai permasalahan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Rencana pemimpin dalam menghadapi dilema etika. Yang pertama, memaksimalkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Yang kedua, kerjasama dan komunikasi dengan banyak pihak agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang dilakukan untuk mengukur efektivitas adalah 1. Melakukan uji publik atau uji opini untuk mengetahui pro dan kontra yang terjadi sebagai akibat pengambilan keputusan. Kedua, meminta umpan balik dari tim sebagai bahan evaluasi dari keputusan yang sudah diambil, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Saya akan segera mulai menerapkan prosedur pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, saya akan melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini akan saya terapkan dalam setiap permasalahan yang terjadi pada murid-murid maupun rekan sejawat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.